Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang kawan-kawan semua di channel Riam Biru. Terima kasih banyak untuk kawan-kawan yang sudah berkenan hadir di channel ini. Dan pada kesempatan kali ini ada satu cerita datang dari Mbak Sunarti di Banjarnegara. Mbak Sunarti menceritakan tentang satu pengalaman horor yang pernah dialaminya. Kejadiannya itu udah lama banget, sekitar tahun 80-an pertengahan. Awal tahun 80-an, sekitar tahun 82. Jadi Mbak Narti sendiri itu kelahiran tahun 70-an akhir ya. Di saat itu, di awal tahun 80-an tadi, Mbak Narti masih kecil, usia sekitar 7 tahun. Dan ya anak-anak dulu usia 7 tahun itu kan masih permainannya tuh beda dengan anak sekarang gitu ya. Dulu itu Mbak Narti suka main di belakang rumah, di sana di kebun, adem, tanahnya itu juga lembut, jadi kayak ada semacam pasir-pasirnya gitu loh, dan itu suka dibentuk-bentuk kayak jadi rumah-rumahan kayak gitu ya. Mungkin kawan-kawan banyak yang mengalami masa-masa itu, terutama yang ya mengalami tahun 80-an, 90-an kayak gitu ya. Itulah gambaran kecilnya Mbak Narti. Dia itu suka main di sana sama beberapa teman-temannya. Dan pada saat itu ada satu kejadian yang Mbak Narti juga sebenarnya bingung gitu ya. Kok bisa-bisanya sampai seperti itu. Nah, aktivitas bermain rumah-rumahan itu tadi sebenarnya nggak sepanjang tahun, kayak tergantung musim lah. Yang jelas itu musim kemarau karena kebutuhannya itu di kebun di sana ya. Kalau musim penghujan itu bakalan susah karena di belakang rumahnya Mbak Narti tersebut itu bakalan banjir becek kayak gitu, tergenang airnya. Bahkan kalau udah akhir-akhir musim penghujan lagi deres-deresnya begitu, itu suka sampai ketutup sama air, itu bisa berhari-hari ya. Kodok rame kalau malam itu pada konser di sana gitu ya. Nah, ini lagi musim kemarau. Kebetulan anak-anak, terutama anak-anak perempuan, itu yang kecil-kecil pada mainnya tuh rumah-rumahan. Terus nanti ada orang-orangannya. Ya jelasinya itu susah, tapi kurang lebih seperti itu. Kawan-kawan mungkin pernah mengalami yang hal serupa. Nah, ini lagi main-main seperti itu waktu itu. Nah, dulu Mbak Narti kecil itu kayak ada jam ininya loh. Kalau misal jam 12 siang gitu ya, itu pasti udah bahkan sebelum jam 12 itu udah dipanggil-panggil sama ibunya. Narti masuk gitu. Narti pulang. Beduk gitu ya. Tengah hari ini itu tidak baik, soalnya apa? Orang dulu itu percaya kalau misal di waktu-waktu seperti itu tengah hari itu tuh banyak, yaitu tadi setan itu berkeliaran gitu ya, takutnya itu nanti kesambet atau bagaimana. Jadi anak-anak kecil itu pasti disuruh pulang. Mbak Narti pun nanti langsung pulang. Nah, ini pada suatu waktu, ini entah kenapa Mbak Narti juga sampai sekarang itu masih agak-agak bingung ya. Dia itu pernah pada satu hari itu ini nggak dipanggil sama ibunya, bahkan sampai sekitar jam 1 siang. Kok aku udah dipanggil ya, tumben ya. Nah, Mbak Narti karena dipanggil, dia pun melanjutkan main rumah-rumahan itu sendiri di kebun tersebut. Dan sebelum kita lebih jauh dalam cerita, mohon izin mau promo bawang gorengnya Wiji seperti sebelum-sebelumnya gitu ya. Seperti yang ada di samping saya ini, bawang gorengnya Wiji berbagai ukuran, ada yang kecil, ada yang sedang, ada yang besar, ada yang kemasan pouch. Nah, bawang gorengnya Wiji itu bawang goreng renyah tentunya, tanpa campuran apapun ya. Jadi kita nggak pakai singkong, nggak pakai apapun itu gitu ya. Jadi benar-benar bawang goreng murni, kualitas premium tentunya. Dan untuk kawan-kawan kemarin yang sudah sempat memesan bawang gorengnya, terima kasih banyak atas pesanannya. Dan mungkin untuk kawan-kawan yang belum sempat memesan, belum sempat nyicipin, ya ditunggu pesanannya. Bisa dipesan nanti ada produknya itu di bawah ini ya, di bawah video ini. Itu aja. Kita lanjut lagi cerita dari Mbak Narti tadi. Mbak Narti didiamkan, nggak dipanggil sama ibunya sampai jam 1 siang. Kok nggak dipanggil-panggil, sampai akhirnya dia pun udah merasa
kok sepi ya, teman-temannya kan juga udah pada pulang ya, dia sendiri di situ. Merasa agak sedikit takut juga meskipun siang, tapi nggak ada satu orang pun di sana. Mbak Narti pun akhirnya pulang sendiri. Begitu pulang, ya nggak negor, "Bu, kok aku nggak dipanggil atau apa?" Ya udah biarin, pikirnya Mbak Narti malah begini. Mungkin karena aku udah besar kali ya, makanya aku itu udah nggak dipanggil-panggil lagi gitu. Dan karena lapar, belum makan, akhirnya ngomong, "Mak, aku mau makan," gitu. "Mau makan? Tadi baru makan." Katanya seperti itu kata ibu. "Baru makan? Orang aku belum makan." "Mak, aku belum makan," katanya. "Orang belum makan apa orang tadi makan?" Tapi ya tetap, mungkin ibu mikirnya tuh simple. Mungkin dalam pikiran ibu, anak ini tuh mau nambah makan kali ya. Jadi nggak dibahas yang bagaimana-bagaimana. Akhirnya apa? Diambilin nasi sama ibunya, dan sebagian Mbak Narti itu kan makan sendiri, udah gede. Akhirnya makan sendiri, tapi ya sambil mikirin, perasaan aku belum makan tadi, orang di belakang aku itu main terus di sana gitu ya. Dan akhirnya sudah, makan pun selesai. Nah, ini sebenarnya ada sesuatu yang terjadi saat Mbak Narti itu sampai kelewat ya, sampai sekitar jam 1 itu. Hari itu Mbak Narti itu tidak sendiri di sana. Jadi dia itu ada seorang teman baru. Anak baru yang awalnya itu tidak dikenal sama Mbak Narti. Jam 12 beberapa temannya itu udah pada pulang gitu kan. "Aku pulang dulu ya, aku mau makan." Cuman pikirnya Mbak Narti itu mungkin nanggung atau bagaimana. Dia pun masih nunggu di situ, ngerapiin rumah-rumahannya. Tiba-tiba datang seorang anak seusia Mbak Narti. "Kamu sendirian mainnya, aku boleh ndak ikut main sama kamu?" Itu kurang lebih nanya seperti itu. Dan ya Mbak Narti, "Ya udah sini main bareng." Akhirnya udah main bareng lah di situ. Nah, si anak kecil tadi diketahui oleh Mbak Narti, dia lupa kenalannya bagaimana, tapi diketahui namanya tuh Ati. Ini Narti, ini tuh Ati, mirip gitu kan. "Oh, Ati, Ati," ya intinya begitu ya. Mereka pun ngobrol-ngobrol akrab. Nah, itulah yang menyebabkan Mbak Narti lupa dia itu udah jam 12 siang, nggak dipanggil pula, dan dia itu lupa nggak langsung pulang. Nah, setelah ini tadi hampir jam 1 itu, si Ati permisi, "Narti, aku pulang dulu ya," katanya begitu. "Oh iya Ti, nanti kalau misal aku main lagi boleh ndak?" Sempat nanya seperti itu. Iya, main aja." Mbak Nartinya tuh seneng dapat teman baru, baik lagi anaknya. Si Ati tadi pulang. Mbak Narti akhirnya pulang ke rumah, itu minta makan dan sebagainya, akhirnya dikasih makan. Selesai makan, mau main lagi gitu, dan memang diperbolehkan oleh ibunya, jadi nggak ada kewajiban buat tidur siang atau apa gitu ya. Akhirnya main lagi ke belakang sana. Ya, beberapa temannya juga ikut di situ, cuman enggak sebanyak waktu tadi sebelumnya. Tetap main-main di sana sampai agak sedikit sore, dan akhirnya Mbak Narti pun pulang. Ya pulang, tentu saja capek, tapi namanya anak kecil gitu ya, nggak ada puas-puasnya bermain. Lanjut lagi sore, mandi, main lagi, cuman kali ini udah nggak main di kebun. Nah, ini beberapa hartanya Mbak Narti. Ya, mainan itu kan dianggap harta sama anak kecil ya. Entah itu cuman sebatang kayu, atau entah cuman bunga-bungaan, atau bekas sengnya obat nyamuk, kayak gitu. Itu aset lah, aset bermainnya. Itu sengaja ditinggalkan di belakang sana, di rumah-rumahan tersebut, supaya nanti besok pagi ya udah nggak usah bikin lagi, nggak usah dihancurin. Nah, ini Mbak Narti ya kepikiran gitu kan, sempat kepikiran, oh ya ini beberapa barangku itu di belakang rumah sana. Si Mbak Narti pun malam karena gelap ya, nggak boleh dan nggak berani main di belakang kebun di situ, mainnya di depan, gantian main karet yang dilompat-lompatin itu loh. Kayak lompat tinggi semacam itu ya, cuman pakai medianya tuh karet. Ya sama anak-anak perempuan, anak-anak cowoknya tuh main yang lain, bentengan atau apa. Rame pokoknya kalau misal malam itu di tahun 80-an tadi. Nah, ya mungkin malamnya ramenya juga nggak terlalu lama, tapi untuk ukuran Mbak Narti itu udah cukup banget. Ya mungkin sekitar jam 8 atau jam 9 malam itu anak-anak udah disuruh pulang sama orang tuanya.
Malam sepi kan, Mbak Narti pun karena dari siang itu main terus gitu. Tentu saja malam itu udah capek dan akhirnya Mbak Narti pun pulang. Oh iya, di rumahnya Mbak Narti di tahun 80-an itu belum dialiri listrik. Beberapa tetangganya itu udah ada. Dan waktu itu memang kayak semacam listrik itu baru-baru masuk banget lah ke situ, ke kampungnya Mbak Narti tadi. Dan keluarganya Mbak Narti mungkin belum cukup biaya atau memang belum ada jadwal instalasi baru atau apa gitu. Jadi rumahnya itu masih gelap-gelapan, masih ngandelin lampu-lampu dari minyak yang digantung di tengah ada, kayak gitu. Di kamar juga ada dan sebagainya. Nah, akhirnya sudah. Malam itu Mbak Narti pun tertidur. Tidur capek banget, tapi keinget, oh iya mainanku masih di belakang sana. Sama itu, ngebayangin dia tuh kayak menghayal sendiri gitu ya. Ati itu rumahnya di mana ya? Dia itu membayang-bayangkan, oh Ati mungkin di rumah juga lagi mau tidur kali ya. Di kamarnya pasti ada mainan ini, ada mainan. Jadi menerawang gitulah, membayang-bayangkan si Ati itu seperti apa di sana, di tempatnya, di rumahnya gitu. Akhirnya sudah, malam makin larut, Mbak Narti pun tanpa sadar dia udah jatuh tidur gitu ya, udah tertidur. Tidur pules banget, bener-bener pules banget sampai akhirnya entah jam berapa ya, Mbak Narti juga ndak tahu, dia itu tiba-tiba terbangun. Nah, terbangun itu bukan karena apa-apa. Ada yang manggil-manggil dari luar rumah. Ini kamar, tembok. Nah, itu samping rumah di situ. Itu kedengeran ada yang manggil, "Ti, Narti, Ti, Narti." Mbak Narti bangun. Mbak Narti tidur sama ibu waktu itu. Mbak Narti bangun kan. Itu suara siapa ya? Mbak Narti diem dulu ngedengerin. Loh, kok suaranya kayak suaranya si Ati ya? Apa itu Ati atau bukan? Nah, di situ ada jendela. Jendelanya itu yang kalau pagi dibuka keluar begini ya. Terus ada kayak teralis-teralisnya itu dari kayu. Nah, ini jendela dibuka. Jendela masih nutup. Mbak Narti sendiri tahu banget ada lubang di situ lah, ada celah gitu ya. Ini Mbak Narti ngintip di situ, di samping itu siapa sih? Karena di dalam juga gelap, di luar juga gelap sebenarnya, tapi mungkin matanya Mbak Narti itu udah menyesuaikan ya. Begitu ngelongok begini, ada Ati di sana, deh. Ati nyamperin, ngomong ngajakin, "Ti, Narti, main yuk," katanya, "main yuk." Mbak Narti pun lihat ke ibunya, ibu masih tidur. "Ah udahlah, aku bilang ke Narti aja," katanya begitu kan. "Aku bilang ke Narti, ini malam gitu kan, aku takutnya nanti dimarahin, aku takutnya ndak boleh atau bagaimana." Seperti itu. Akhirnya keluarlah si Mbak Narti tadi, turun dari kasur pelan-pelan banget. Ibunya juga ndak bangun, ndak apa, ngendap-ngendap ke sana lewat pintu depan. Nah, begitu udah keluar, ketemulah sama si Ati tadi. "Narti, main yuk," katanya. "Ti, Narti, Ati, tapi kan ini udah malam. Nggak apa-apa, di belakang terang kok. Yuk, main rumah-rumahan lagi." "Ah, di belakang kan udah ada lampu," katanya. "Itu gelap banget, nanti kalau ada setan gimana?" Dengan lugunya mengutarakan keberatan itu si Mbak Narti tadi. Dan Mbak Ati itu bilang, "Enggak kok, orang di belakang terang, itu coba lihat tuh." Nah, mereka kan berada di samping rumah ya. Itu coba tuh, lihat tuh, terang kan. Iya, ternyata terang di belakang. Jadi di sana, di kebonan itu, dari samping rumah itu kelihatan. Jaraknya juga nggak terlalu jauh dari belakang rumahnya Mbak Narti, paling sekitar 20 meteran lah segitu. Akhirnya apa? Mbak Narti yang tadinya ragu pun kebawa. "Ya udah, tapi sebentar aja ya." "Iya, ndak apa-apa, sebentar aja," kata si Ati. Akhirnya mereka berdua pun menuju ke belakang rumah, ke sana, ke kebun. Nah, di situ main-main lagi. Seolah-olah seingatnya Mbak Narti, di situ tuh ada beberapa petromak yang kayak digantung-gantungin seperti itu loh. Jadi kan terang banget.
itu main di sana cuman berdua awalnya. Ya, cuman berdua sama Mbak Ati. Oh, rumah-rumahannya itu masih sama seperti ya, tadi siang saat ditinggalkan, itu nggak ada yang berubah. Mainlah mereka, mungkin ya, kalau Mbak Narti kira-kira durasinya waktu itu sekitar 10 menit lah mereka itu udah main. Tiba-tiba lampu petromak itu begini, kayak mau mati seperti itu ya. Mbak Narti kan ngelihat ke arah atas. Ati, lampunya kenapa? Nggak apa-apa, kata si Mbak Atinya begitu. Nggak apa-apa, udah nggak usah diliatin lampunya, kata si. Ayo lanjut mereka main di situ. Tiba-tiba ada seseorang itu lari dari belakang rumahnya si Mbak Narti. Bek 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 bek. Narti gitu dipanggil si Mbak Narti. Mbak Narti nengok, itu adalah ibunya. Begitu nengok, ini ibunya Mbak Narti itu kan orang dulu ya. Jadi pakaian kesehariannya itu ya orang dulu tinggalnya di kampung juga. Pakaian kesehariannya itu bukan nggak pakai daster, nggak pakai apa, tapi pakai kebaya. Bawahnya itu pakai kain jarit seperti itu. Pakaiannya itu masih pakaian tradisional gitu. Nah, ini ibu lari sambil megangin ininya yang buat ngiket itu apa namanya kain itu tadi apa namanya ya kain selendang yang buat ini ya buat nutup itu sambil dipegangin begini. Nah, begitu udah deket lampu petromak itu mati, dep, tapi ibu masih kelihatan di sana. Mbak Narti sendiri ndak sempet buat nengok ke arah si Ati tadi ya. Ibu itu buka ininya selendangnya, buka kain jaritnya itu begini, nggak tahu lah si Mbak Narti juga nggak terlalu memperhatikan. Terus apa? Dibekep begini si Mbak Narti. Begitu dibekep, ayo pulang. Jadi Mbak Narti itu posisinya dibawa jalan, sambil jalan cuman ya dalam bekepan ibu begini di dalam kain tersebut. Mbak Narti nggak inget apa-apa, yang inget itu cuman gelap, cuman ngikutin kaki ibunya. Posisi Mbak Narti itu jalannya di depan. Ibu itu dari belakang nutup pakai kain tersebut ke sana. Jalan, Bu, kenapa Bu? Udah pulang dulu. Masuk ke dalam rumah, masuk. Aku nggak lihat, Bu, udah ikutin ibu, katanya seperti. Akhirnya ngikutin ke sana, stop dulu. Nah, begitu sampai di depan pintu belakang, itu kain ibu dibuka. Nah, ibu pun ngerapiin lagi, dibenerin itu seperti sedia kala. Mbak Narti masuk, mau nengok ke belakang, mau nyariin temannya yang namanya Ati, kan masih di sana. Kata ibu, ndak, Bu, oh, udah masuk. Nah, begitu masuk ke dalam, ini ada bapaknya terbangun, kakeknya terbangun, neneknya juga kebangun semua. Ada apa gitu kan, nanya kan nenek. Ini Narti malam-malam kok main di belakang situ sendirian. Mohon izin ngopi dulu sebentar. Mantap, alhamdulillah. Dan ini Narti main di belakang gitu kan. Iya, Ti, kamu main di belakang, Ti. Iya, aku main di belakang. Loh, ini kan malam, kata nenek gitu kan. Akhirnya disuruh duduk di situ si Mbak Nartinya. Mbak Narti diem aja. Bukan aku dimarahin gara-gara Ati sih. Cuman dalam hati gitu doang ya. Gara-gara Ati ini aku bakal dimarahin sama ibu. Padahal kan tadinya aku udah mau bilang aku ndak mau main karena udah malam dan sebagainya. Ya aku dimarahin. Udah mau nangis waktu itu sih Mbak Nartinya. Ditenangin sama ibu. Narti, ndak apa-apa, katanya. Ibu cuman mau nanya, ibu ndak mau marahin, katanya gitu. Kamu kenapa kok malam-malam main di belakang sana? Pertama Mbak Narti ndak mau bilang apa-apa, dia tuh diem aja gitu. Udah ndak apa-apa. Nah, ada nenek gitu ya. Nenek itu biasanya apa ya? Kayak memberikan satu ketenangan tersendiri. Begitu nenek ngomong, dia tuh merasa ada yang nge-backup, merasa ada yang ngebela seperti itu, dan muncul ketenangan tersebut. Akhirnya Mbak Narti pun cerita, Bu, aku diajak main, katanya begitu kan. Loh, diajak main sama siapa?
diajak main sama temanku. Teman kamu siapa? Kata si ibu. Ada namanya Ati katanya. Mak, nah akhirnya ibunya Mbak Ati itu cerita ke neneknya, Mak. Jadi gini, Mak. Tadi aku itu, ya tak pikir Narti mau ke toilet atau ke apa, ke belakang rumah, ke sana. Tapi loh, kok tak tungguin lama banget. Nah, di situ Mbak Narti kan mikir, berarti ibu tahu ya aku bangun. Ibu pun cerita, ibu tahu tadi kamu turun, cuman ya ibu pura-pura tidur, biarin aja barangkali kamu mau ke toilet atau apa. Tumben-tumbennya nggak bangunin, kata ibu. Ternyata tak tungguin, Mak. Itu lama banget loh. Gini kok, kalau ke toilet kok lama banget ya. Akhirnya ibu pun turun, ngecek kan, bangun, dicek ke belakang, loh Narti nggak ada. Kemana dia? Terus apa? Ibunya itu kayak mendengar ada suara anak. Ini lagi ngobrol, tapi ya dari arah kebun sana, dari arah belakang rumah. Ih, kok ada suara orang ngobrol? Itu kayak suaranya Narti gitu kan, kata si ibu. Akhirnya apa? Ibu pun ngintip begini dari, yaitu pintu lagi. Pintu dulu itu ada ada renggang-renggang sedikit gitu, itu bisa buat ngintip. Nah, ibu pun ngintip ke belakang sana, ya gelap-gelapan, nggak kelihatan, tapi ada suaranya Narti di situ. Ya aku panik kok, Mak. Lu Narti kok malam-malam di luar begitu, lagi ngapain? Dia lagi ngobrol sama siapa? Lagi main sama siapa? Ibu pun langsung buka pintu belakang. Begitu buka pintu belakang, dilihatin, mana sih Narti? Jarak 20 meter itu masih kelihatan Narti dengan pakaiannya yang warnanya agak terang itu kelihatan. Dan di situ akhirnya apa, Mak? Yuk sudah tak jemput ke sana, cuman ternyata di sampingnya Narti, Mak. Di sampingnya Narti ada apa? Kata neneknya ya. Itu, Mak, di sampingnya Narti itu nggak tahu kayak burung, katanya begitu. Burung, iya kayak burung gagak. Warnanya hitam, gede banget, Mak. Cuman di lehernya itu, bulunya itu mengembang, mirip kayak ayam jago yang misal lagi marah atau bagaimana gitu, mau berantem kan, ayam jago suka ini ya, bulunya itu ngangkat. Itu seperti itu, Mak. Gede banget, Mak, itu burungnya, Mak, segede orang. Terus gimana? Ya sudah, Mak, itu, wah itu setan loh, Mak, pasti setan, kata si ibunya itu. Karena sudah, wah wis tak anu, Mak, tak kuel gitu ya, pakai selendang, pakai sarung, tak kuel begitu. Ya untung Nartinya itu bisa, Mak, bisa bawa pulang gitu kan, kata si ibu. Mbak Narti pun kaget dengan apa yang diceritakan oleh ibunya. Dalam hati kan, orang itu Ati ya, orang itu Ati bukan setan. Nah akhirnya kan diperjelas lagi sama neneknya. Neneknya pun nanya, Narti, emang kenapa kamu keluar gitu kan? Ya aku diajakin main tadi sama teman. Akhirnya diceritakan secara detail. Tadi kenapa aku keluar dari kamar, itu karena aku mendengar ada yang manggil-manggil. Itu temanku tadi siang. Nah akhirnya di situ dibahas lagi. Tadi siang itu gimana sih? Mak, aku kan tadi siang belum makan, Mak. Oh, belum makan apa? Orang kamu udah makan. Kamu makan 2 kali, kata ibu. Mak, aku enggak, Mak, orang aku tumben kok aku nggak dipanggil ya, nggak dipanggil disuruh pulang, kata si Mbak Nartinya. Orang kamu udah pulang sendiri. Nah, jadi begitu, ada kayak nggak sinkron nih. Nah, dari situ kakek turun. Jadi gini, kata si kakeknya. Narti, menurut kamu udah pulang, makan. Iya, Pak, udah pulang, udah makan. Lah, kalau kata Narti, dia nggak dipanggil-panggil, belum pulang dan belum makan. Iya, nah artinya ada sesuatu yang mirip Narti pulang, sehingga kamu berpikir kalau Narti itu udah pulang, katanya begitu kan. Masa, Pak, gitu. Iya, bisa jadi seperti itu. Dia mungkin ini yang sama. Yang itu yang kamu lihat itu seperti burung gagak gede gitu ya, burung gagak raksasa. Mungkin itu, kata Simbah. Nah, jadi begini, siang itu menurut kakek,
Mbak Narti itu kan lagi main-main sama sosok yang namanya Ati ya, yang di belakang rumah tersebut. Ya memang di matanya Mbak Narti sosok itu tidak jahat sama sekali. Orang nemenin main, seru, dan ya begitu doang gitu kan. Nah ini ada satu sosok lagi, entah itu siapa, itu yang pulang ke rumah menyerupai si Mbak Narti. Ya seolah-olah dia tertib pulang, padahal dia tuh aslinya masih di kebun. Tapi ada yang pulang ke rumah, udah makan segala macam. Ya giliran Mbak Nartinya pulang ke rumah kan ibu bingung, loh kamu udah makan kok minta makan lagi, seperti itu. Dan kakek pun menyimpulkan ya udah, itu berarti sama seperti yang ada di kebun sana. Dan terus gimana Pak kalau begini? Ya sudah, enggak apa-apa, kata si kakeknya. Yang penting Narti udah pulang ke sini, yang penting ya selamat, enggak terjadi apa-apa. Narti pun akhirnya ya dikasih, Narti lain kali, kalaupun ya gimana ya, pokoknya jam 11, jam berapa itu pulang ya, jangan main di kebun, kata kakek itu begitu. Iya mbah, aku juga nggak mau main itu, teman kamu yang namanya Ati itu tuh setan, kata si mbah. Jadi udah besok nggak usah main di kebun dulu ya, mainnya di depan aja, tuh di depan rumah situ kan adem, di bawah pohon pisang, kata situ. Iya mbah, akhirnya sudah keesokan harinya pun, karena memang sudah ada kejadian seperti itu, Mbak Narti ya memang setuju, udah aku mainnya di depan aja. Kalau nanti tak bilangin ke teman-temanmu yang di belakang sana, mainnya jangan di sini dulu, ayo mainnya di depan aja, seperti itu. Dan si masalah si sosok Ati tadi, ini kan Mbak Narti masih ini ya, masih kecewa tentu saja gitu. Aku kan baru dapat teman baru dan dia tuh baik gitu ya, tapi kok udah begitu, dibilangnya setan, orang itu anak kecil. Ya namanya juga Mbak Narti anak segitu, mungkin ya masih gimana ya, cara berpikirnya itu masih sederhana. Akhirnya sudah, beberapa keesokan paginya itu main di depan sana. Mbak Narti pun cerita ke teman-temannya begini. Oh jadi begitu. Cuman ya alhamdulillahnya itu begini, sosok yang namanya Ati tadi itu udah ndak pernah muncul lagi. Semenjak main di depan sana itu udah ndak pernah muncul. Tapi namanya Mbak Narti ini udah selesai nih, udah bosan main di depan, mulai diperbolehkan lagi main di belakang sana. Tapi bolehnya itu ya pagi, tertib gitu ya. Pokoknya kalau siang suruh pulang, semuanya suruh pulang. Terus nanti agak sore main lagi di sana. Nah, beberapa kali Mbak Narti itu sempat memang sepintas itu melihat ada seorang anak kecil kayak lagi ngumpet di balik pohon di situ, kayak ngintip-ngintip begitu. Terus nanti ngilang lagi. Dideketin sama Mbak Narti ke sana sama beberapa temannya, sosok itu pun nggak kelihatan, sosok itu pun ngilang. Dan ya hanya sebatas itu, dan itu selama beberapa kali di tahun tersebut ya. Tahun selanjutnya sosok yang namanya Ati itu memang udah benar-benar nggak pernah muncul lagi. Ya itulah satu cerita dari Mbak Sunarti di Banjarnegara sana. Terima kasih banyak Mbak Sunarti atas ceritanya. Dan kawan-kawan di rumah, terima kasih banyak atas support dan dukungannya apapun itu. Kawan-kawan subscriber, kawan-kawan membership, kawan-kawan yang udah kasih support dalam bentuk super thanks ke Riam Biru, terima kasih banyak atas super thanks-nya. Kawan-kawan yang udah ngasih like, udah nge-share cerita ini ke yang lainnya, kawan-kawan yang udah ninggalin komentar juga, terima kasih banyak. Kawan-kawan yang kemarin sudah sempat memesan bawang gorengnya Wiji, tak lupa terima kasih banyak atas pesanannya. Semoga suka dengan bawangnya. Dan untuk kawan-kawan mungkin yang belum sempat memesan, pengen nyobain buat memesan, ya silahkan cek ada di produknya nanti di bawah ya, di deskripsi juga ada keterangannya. Nah, itu aja doa terbaik dari kami untuk kawan-kawan semua. Semoga selalu diberi kemudahan dalam hal apapun, termasuk kemudahan dalam hal rezeki. Yang sakit segera diberi kesembuhan, yang sehat tetap dijaga kesehatannya. Baik, itu aja, sampai jumpa di episode selanjutnya Riam Biru. Jaga kesehatan kawan-kawan semuanya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.